Hi everything, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Miss Andi di sini. Di latar belakang yang ini di tempat kuarantin. Sekarang nih Miss sedang di kuarantin. Selepas penerbangan Miss terus diantar ke pusat kuarantin di daerah tempat tinggal Miss. Jadi hari ini konten Miss adalah Miss mau kasih kongsi sama kamu semua macam mana perjalanan Miss dari Semenanjung sampailah ke Sabah. Jadi stay tune dengan video ini, oke. Prosedur yang Miss hadapi sepanjang perjalanan dari Semenanjung ke Sabah itu sangat panjang. Miss dari tempat tinggal itu pukul 2 pagi 6 Mei 2020. Jadi Miss diantar di satu tempat lagi untuk disaring kesehatan. Lepas disaring itu dalam pukul 7 begitu, 7 pagi 6 hari bulan itu Miss jalan pergi ke airport, sehingga sampai di airport terus check in masuk. Lepas itu setelah sampai di Sabah Miss buat satu kali saringan lagi di airport, saringan swab test. Tapi swab test dia bukan di hidung tapi di tekak. Jadi di sana Miss selesai, Miss terus dihantar balik ke daerah Miss. Yang antar Miss balik itu adalah kereta kerajaan. Yang pasti itu kereta kerajaan yang berkolaborasi dan berkoordinasi dengan kerajaan. Kereta itu hantar Miss sampai di daerah Miss tinggal, yaitu di Kota Marudu, Sabah. Jadi sampai saja di Kota Marudu Miss disaring sekali lagi. Saringan dia adalah sama ada Miss perlu dikuarantin atau tidak. Jadi oleh karena Miss tidak lulus saringan, Miss telah dikuarantin seperti ini. Miss dikuarantin di salah sebuah sekolah menengah di Kota Marudu, yaitu SMK Tandik 2. Jadi siapa-siapa yang menonton video ini yang berasal dari Kota Marudu, Miss yakin kamu juga tahu di mana kedudukan SMK Tandik 2. Sebelum itu Miss mau kasih cerita dulu kenapa Miss gagal saringan. Miss gagal saringan sebab keadaan di rumah Miss ada beberapa orang yang mempunyai penyakit kronik, terutamanya mama Miss. Dia ada darah tinggi, dia ada juga masalah jantung dan sedang makan obat dan dalam kawalan sekarang. Jadi orang-orang yang sedang menghidapi penyakit kronik ini dia sedang untuk dijangkiti dengan COVID-19. Jadi oleh karena Miss risau dorang dijangkiti dengan COVID, walaupun Miss tahu Miss tidak membawa COVID balik di Sabah, tapi Miss ambil langkah berjaga-jaga dengan minta dikuarantin di sini. Jadi kepada yang masih belum balik di Sabah, jangan kamu termakan dengan isu-isu di mana pusat kuarantin itu tidak selesa, pusat kuarantin itu banyaklah isu yang memburuk-burukan tentang pusat kuarantin. Setelah Miss sampai di sini, Miss tidak merasa satupun isu itu adalah benar. Sebab di sini, bila Miss sampai di sini, Miss dapat semua kelengkapan itu baru. Kami juga cukup makan di sini. Makanan dia sangat sedap, Miss suka. Jadi kamu yang takut di kuarantin, janganlah kamu takut. Kamu balik saja Sabah dulu. Kalau kamu lulus saringan, kamu akan home quarantine. Tapi kalau kamu gagal saringan, kamu akan dihantar di pusat-pusat kuarantin. Jangan kamu risau dengan keadaan pusat kuarantin. Semuanya serba lengkap, semuanya serba baru. Tidak sama seperti yang isu-isu sebelum ini yang memburuk-burukan tentang pusat-pusat kuarantin di Sabah terutamanya. Jadi jangan kamu risau. Semuanya oke-oke saja, tiada yang tidak oke lah. Semuanya baru. Kami dapat semua baru, dapat tuala baru, dapat cadar baru, tilam baru. Ini maaf, sebenarnya katil ini 2 tingkat, tapi Miss buka di atas dia supaya angin senang
sampai di sinilah. Begitulah cerita dia kenapa di sini kosong. Sebenarnya di sini ada lantai dia. Tapi Miss buka. Maaf ya, background yang tidak berapa bagus, tapi Miss harap saja perkongsian Miss ini dapat membantu kamu semua. Dan salah satu lagi perkongsian Miss kepada mereka yang mau balik Sabah, untuk pengetahuan kamu, di Sabah mungkin di seluruh Malaysia juga ada pelepasan sehingga 10 hari bulan Mei 2020. Jadi kalau kamu mau balik, mungkin kamu tidak perlu pergi ke balai polis ataupun klinik. Ini info daripada kawan-kawan Miss lah yang lain. Sebab Miss betul-betul ikut prosedur. Miss buat deklarasi kesehatan. Kalau Miss memang betul-betul ikut prosedur lah. Kepada siapa-siapa yang masih berada di Semenanjung tapi ada hati mau balik Sabah, Miss sarankan lebih baik kamu ikut prosedur betul-betul lah, supaya perjalanan kamu senang. Jadi prosedur yang Miss ikut tuh perlu buat deklarasi kesehatan di klinik-klinik terdekat ataupun di hospital-hospital yang terdekat. Lepas itu kena buat surat pelepasan daripada balai-balai polisi yang terdekat. Lepas itu baru kamu boleh jalan. Sebab kenapa perlu buat sedemikian? Sebab kalau ada roadblock di tengah jalan, surat itu boleh mengizinkan kamu untuk meneruskan perjalanan. Kalau kamu tidak surat itu, kamu akan ditahan. Jadi Miss sarankan sekali lagi lebih baik kamu ikut prosedur yang betul-betul lah seperti mana yang Miss buat. Oke, jadi mungkin sampai di sini saja perkongsian Miss pada hari ini. Terima kasih sebab sudah menonton video ini. Miss harap video ini memberi manfaat kepada kamu-kamu yang di luar negeri, di luar negara yang mau balik di kampung masing-masing. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye.